siapkan alat dan siap-siap bertemu dengan pasien. Kalau mau cuci tangan, kalian boleh cuci tangan di awal biar nggak lupa, boleh cuci tangannya nanti pas mau mulai megang pasien juga boleh. Kemudian tahap orientasi. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan Pak, nama saya Penata Anestesi Rati. Saya berjaga dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Boleh lihat gelang pasiennya ya Pak ya. Sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya. Erwin 29 Juni 2003. Oke baik, sudah sesuai dengan gelang pasien ya Pak ya. Kemudian jangan lupa untuk menanyakan kabar pasien pada hari itu. Kalau sekarang kan belum ada skenario-nya, jadi mungkin probalusnya belum paham ya, maksudnya dia harus jawab apa. Jadi yang pertama tanyakan gimana Pak kabarnya pada pagi hari ini gitu. Misalkan pasiennya mengatakan sudah sering pusing 1 bulan terakhir, sering kambuh-kambuhan. Nah, kemudian nanti baru kalian sampaikan tujuan kalian ngapain mau datang ke situ ya. Baik Bapak, jadi tujuan saya datang kemari adalah akan melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Nanti pemeriksaannya dilakukan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Tidak menimbulkan rasa sakit, tapi misalkan pada saat saya melakukan pemeriksaan nanti Bapak merasakan sakit atau merasakan pusing, Bapak bisa beritahu ke saya ya Pak ya. Waktunya kurang lebih sekitar 5-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Pak? Jika tidak ada, kita berdoa dulu untuk kelancaran pemeriksaan pada pagi hari ini ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk segala jenis privasi akan kami jaga dengan baik. Kemudian tutup tirainya, jangan lupa cuci tangan ya. Tadi pakai hand scrub boleh, cuci tangan 6 langkah harus dilakukan. Kemudian kalau evaluasi waktunya hanya 10 menit, jadi kalian harus ini ya agak cepat. Jadi nanti pas kalian orientasi perkenalan itu kalian boleh sambil cuci tangan, boleh sambil pakai hand sanitizer. Saya mulai ya Pak ya. Jadi di area mulai dari kepala pasien ya, dari bagian rambutnya kita cek apakah pertumbuhan rambut pasien itu baik, normal atau tidak. Kemudian kita juga melihat bagian kulit kepala pasien, apakah kulit kepala pasien itu terdapat penyakit kulit atau kotoran yang menumpuk di area kulit kepala atau tidak. Setelah itu kita lakukan palpasi atau meraba bagian kepala dari bagian atas, permisi ya Pak ya, sini sampai ke belakang. Kemudian kita lihat respon pasien, apakah pasien itu mengalami nyeri tekan atau tidak. Kemudian kepala kanan dan kiri pasien itu teraba simetris atau tidak. Kemudian terdapat benjolan di area kepala pasien atau tidak. Kemudian setelah dari area kepala bagian atas, kita lanjut ke area wajah pasien ya. Di area wajah pasien itu kanan kirinya simetris atau tidak. Kemudian maksudnya simetris atau tidak itu biasanya pasien yang datang dengan keluhan stroke awal ya, itu biasanya kadang ada juga yang namanya Bell palsy. Jadi antara muka kanan kirinya itu nggak simetris ya, ada salah satu otot yang jatuh, jadi nanti agak turun gini, itu namanya Bell palsy. Kemudian kita raba juga apakah ada nyeri tekan. Apakah ada nyeri Pak? Enggak. Oke. Selain nyeri tekan juga edema ya, jadi edema di area muka, karena biasanya pasien dengan gagal jantung atau pasien dengan penyakit ginjal itu area mukanya itu juga terlihat agak gendut ya, tapi itu isinya air gitu. Kemudian setelah itu area mata, kita lihat mata pasien kanan kirinya simetris atau tidak. Kemudian dilihat juga apakah ada kotoran yang menumpuk atau cairan abnormal yang keluar dari area mata pasien atau tidak. Kemudian lihat atas ya Pak. Oke, konjungtiva ya, normalnya dia harusnya tidak anemis. Kemudian pada saat kita ngasih center atau pen light, itu yang pertama yang dilihat tadi konjungtivanya, dia anemis atau tidak. Yang kedua sklera atau selaput matanya ikterik atau tidak ya. Normalnya tidak ikterik atau tidak kuning. Kemudian setelah itu kita lihat refleks bola mata pasien. Pak, ikuti arah senternya ya Pak. Oke, refleks bola matanya baik. Kemudian setelah itu kita turun ke area hidung. Hidung pasien kita lihat untuk anatominya itu normal atau tidak. Kemudian kita raba di area tulang hidungnya.
apakah ada nyeri atau retakan, fraktur atau tidak. Kemudian kita juga minta pasien untuk tarik nafas Pak, hembuskan. Yang satunya, ya apakah ada sumbatan nafas Pak? Enggak ada. Tidak ada. Kemudian area dalam hidung pasien ya kita cek apakah ada cairan abnormal yang keluar dari hidung pasien atau tidak, kotoran yang menumpuk atau polip dan tumor ada atau tidak di dalam hidung pasien. Kemudian setelah itu di area mulut, mulut pasien atau bibir pasien atas dan bawahnya simetris atau tidak, kelembabannya baik atau tidak. Kemudian kita minta pasien, Pak buka mulutnya dan lidahnya dikeluarkan ya. Oke. Kita cek pada saat pasien membuka mulut itu disuruh yang agak lebar. Yang pertama, area lidahnya kotor atau tidak, karena ciri khas demam tifoid ya, Salmonella typhi itu biasanya dia lidahnya putih kotor. Kemudian area mukosa mulutnya itu ada kandidiasis atau tidak. Kandidiasis itu jamur mulut ya. Kemudian area palatum atau langit-langit mulutnya itu ada sariawan atau tidak. Kemudian giginya pasien ada karies atau tidak. Kemudian area dalamnya terdapat tonsilitis atau pembesaran tonsil atau tidak. Kemudian setelah dari mulut kita lanjut ke area telinga. Telinga pasien kanan kirinya simetris atau tidak. Setelah itu untuk anatominya normal atau tidak. Permisi ya Pak ya. Baik. Kita cek apakah ada cairan abnormal keluar dari area telinga atau kotoran yang menumpuk di area telinga pasien atau tidak. Setelah itu kita lanjut ke leher ya. Leher pasien pada saat dia bernafas itu simetris atau tidak. Kemudian setelah itu kita lihat pada saat pasien sedang bernafas apakah terlihat otot bantu nafas tambahan atau tidak pada pasien. Kayak kalau penyanyi itu biasanya dia memang pakai otot bantu tambahan ya. Jadi otot yang membesar di area leher itu namanya otot bantu nafas tambahan. Kemudian setelah itu kita raba apakah terdapat nyeri atau tidak, apalagi pada pasien pos kecelakaan lalu lintas ya. Cedera servikal itu biasanya ada di leher bagian belakang. Nah itu kita raba apakah ada nyeri di area leher pasien atau tidak. Kemudian apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak ya, atau gondok di sini di area depan. Kemudian kelenjar mandibula, apakah terdapat pembesaran di kelenjar mandibula pasien atau tidak. Kalau tidak ada, kita turun ke area bahu. Bahu pasien kanan dan kirinya simetris atau tidak. Kemudian di area tangan pasien, tangan kanan kiri simetris. Kemudian anatominya lengkap, tidak ada polidaktil ya. Kalau ada ditemukan polidaktil itu nanti tetap dicatat ya. Polidaktil itu jumlah anatomi jarinya lebih dari 5. Jadi dia ketambahan biasanya di area jempol atau dekat kelingking. Kemudian setelah itu dicek di area kuku pasien terdapat sianosis atau tidak. Sianosis itu kebiruan ya di area kuku yang menandakan kalau pasiennya itu kekurangan oksigen. Kemudian kita cek CRT atau capillary refill time ya. Di sini kita pencet kuku pasien, warnanya putih. Kemudian kita lepaskan, dia harus segera berwarna merah kurang dari 2 detik normalnya. Kalau lebih dari 2 detik berarti terdapat gangguan pada pengisian pembuluh darah kapiler. Pas OC nggak boleh disingkat CRT, kalian harus tahu kepanjangannya pas evaluasi ya. Kemudian setelah tangan, kita lanjut ke cek kekuatan tangan pasien ya. Kita minta pasien untuk mengangkat, Pak, tangannya diangkat segini secara keseluruhan Pak. Ya, ditahan ya Pak kalau saya kasih tekanan. Oke, kalau dia mampu mengangkat sendiri dan dia mampu menahan gravitasi itu nilainya 5 ya. Tapi kalau misalkan Pak coba tangannya diangkat setinggi ini tapi dia tremor tapi ada usaha untuk mengangkat tapi berat ya. Kemudian pada saat kita kasih tekanan itu dia mampu menahan tapi lama-lama turun sendiri, itu nilainya 4. Kalau nilai 3 itu dia bilang misalkan nggak kuat tangannya, rasanya berat gitu, kemudian kita bantu untuk mengangkat. Kemudian Pak ditahan ya Pak ya, dia mampu menahan tapi pas kita kasih tekanan dia lama-lama turun. Nah itu nilainya 3. Kalau 2 itu kita angkatnya kita bantu, kita kasih tekanan dia langsung jatuh, itu 2. Kalau 1 itu
harus diangkat, dilepaskan langsung jatuh. Dia nggak bisa nahan gravitasi sama sekali. Itu nilainya 1. Jadi kekuatan otot itu paling rendah nilainya 1, nggak ada nilai 0. Itu dilakukan kanan dan kiri. Jadi pas evaluasi cukup dilakukan salah satu tangan aja, tapi disampaikan kalau dilakukan di tangan kanan dan tangan kiri. Di bagian kaki sama juga ya, jadi ada tes kekuatan otot juga di area kaki. Itu kita cek kakinya kanan kirinya simetris atau tidak, anatominya lengkap. Kemudian cek kayak tadi, Pak diangkat kakinya segini Pak, ya ditahan ya Pak ya, saya kasih tekanan, ditahan Pak. Nah kalau dia mampu nahan seperti ini, udah Pak turunkan. Berarti nilainya 5, seperti tadi persis ya. Untuk nilai kekuatan ototnya nanti saya pas evaluasi itu biasanya sudah briefing probanusnya, nanti kamu harus seperti apa pada saat dikasih tekanan, nanti kalian yang menilai dia nilai kekuatan ototnya berapa. Kemudian setelah itu kita cek refleks Babinski ya, harusnya pakai pinset anatomis yang dia tidak runcing, jadi tidak menyakiti telapak kaki pasien. Kalau di ICU biasanya masih banyak dokter yang pakainya pulpen, ujung pulpen ya. Jadi di sini pas di telapak kaki pasien itu ada coretan pulpennya. Sebenarnya nggak boleh karena kadang pulpen itu ujungnya terlalu runcing jadi menyakiti pasien ya. Nah di ICU itu sering dilakukan refleks Babinski meskipun pasiennya itu nggak sadar. Harusnya meskipun dia koma pada saat dikasih Babinski itu ada pergerakan ya. Jadi Babinski besok probanusnya nggak pakai kaos kaki ya harusnya ya, karena cek refleks harus langsung ke skin atau langsung kulit. Posisinya itu dari ujung sini tumit ke atas dan agak cepat ya, gini nanti. Ini kan pakai kaos kaki, jadi enggak dari sini ke sini cepet gini ya. Itu harusnya normalnya dia ekstensi ya, jadi ada gerakan gini. Gitu. Itu normalnya untuk ini. Setelah itu genitalia ya. Nah genitalia nanti cukup disampaikan saja. Kalau misalkan di skenario kalian nanti misalkan seorang laki-laki, berarti kalian harus menyebutkan tentang genitalia laki-laki ya. Yang pertama anatominya lengkap atau tidak. Kalau genitalia laki-laki nanti yang eksternal aja ya, berarti gland penis, batang penis sama 2 skrotum. Kemudian tidak terdapat cairan abnormal yang keluar dari penis pasien dan tidak ada penyakit kulit di area kelamin pasien. Kemudian kalau yang perempuan, misalkan kalian dapat skenario-nya perempuan, berarti disebutkan anatomi eksternal perempuan, labia mayora kanan kiri, labia minora kanan kiri, klitoris 5 ya. Kemudian setelah itu tidak ada keputihan yang abnormal, tidak ada cairan abnormal, tidak ada bau yang menyengat dari area kelamin pasien, sama tidak ada gatal atau penyakit kulit di area genitalia pasien. Kemudian setelah itu kita minta pasien untuk duduk di samping bed. Duduk samping bed ya Pak, dengan kaki menggantung ke sini Pak arahnya. Oke, kemudian kita akan melakukan pengecekan hammer refleks ya, seperti yang sudah pernah kita lakukan di mata kuliah anatomi. Jadi posisi kita ada di samping pasien ya. Kadang mahasiswa itu pas KFDM dari depan pasien, kadang nggak boleh ya. Jadi harus dari samping pasien. Kemudian kita cari tendonnya. Oke, kemudian baru kita ketuk. Sampingnya. Nah, kemudian itu dilakukan di kanan dan kiri. Sebenarnya kalau refleks itu memang sebenarnya lebih baik langsung ke kulit ya, tidak terhalang kayak celana atau kaos kaki seperti itu. Itu dilakukan di kanan dan kaki kiri. Kalau refleksnya masih bagus, setelah itu dilanjutkan dengan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Nah itu nanti cukup kalian sebutkan aja, tapi nggak boleh kelewat ya, karena itu ada poinnya. Misalkan Pak cek tinggi badan dan berat badan dulu ya, gitu. Meskipun nggak ada timbangannya sama tinggi badannya kan kayak itu ya, jadi kita juga kesulitan. Setelah itu minta pasien untuk berbaring kembali. Posisi awal. Setelah itu pada saat terminasi itu kalian boleh sambungkan lagi ya. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan
tindakannya. Sekarang yang dirasakan apa Pak? Misalkan kan karena tadi di pencet-pencet kepalanya, kemudian suruh duduk, suruh berbaring seperti itu. Biasanya pasien kadang mengeluhkan pusingnya bertambah misalkan, atau jantungnya tambah berdebar ya kalau pasien jantung misalkan. Nah kemudian kita sampaikan, oh iya Bapak, jadi tadi dari hasil pemeriksaannya untuk keseluruhannya baik Pak, tapi memang tadi kita sampaikan ya kalau ada kekurangan, entah itu kalian menemukan benjolan, menemukan tanda abnormal, atau misalkan tadi area kaki Bapak yang sebelah kanan itu memang agak sedikit mengalami kekurangan kekuatan otot ya Pak ya, itu boleh diklarifikasi. Misalkan sudah lama belum kakinya itu berat untuk digerakkan, seperti itu boleh ditanyakan. Kemudian setelah itu kita sampaikan nanti untuk hasilnya akan kami sampaikan kepada dokter penanggung jawab untuk pemeriksaan lebih lanjut lagi. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Pak? Jauh. Oke, tidak. Terima kasih ya Pak ya, tadi sudah bekerja sama dengan baik sehingga pemeriksaannya dapat berjalan dengan lancar. Jika tidak ada yang ditanyakan, nanti saya akan kembali lagi ke sini pukul 9 untuk melakukan pemeriksaan tensi, nadi dan juga pernapasan. Ya. Kalau Bapak membutuhkan bantuan kami, bisa keluarga Bapak bisa datangkan station atau memencet tombol di atas bed Bapak. Oke, sebelum saya meninggalkan ruangan, kita berdoa untuk kesembuhan Bapak terlebih dahulu Pak ya. Berdoa dipersilahkan. Ya, doa selesai. Permisi ya Pak ya. Jadi sambil dirapikan, kalau tadi pasiennya berselimut, mau dikasih selimut boleh. Kalau pasiennya resiko jatuh, ini bed pinggirnya harus dinaikkan.